Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Anggra Putra dengan ujung NIM 047. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan apa itu anggaran-anggaran dalam sektor publik. Adapun tujuan anggaran publik adalah yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah tersebut, pajak dari sumber daya alam, dan termasuk transfer dari pemerintah pusat. Dan menjaga pengeluaran seperti biaya pegawai dan lain-lain. Dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua itu mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu memberikan prioritas pada program dan layanan publik. Jadi yang diprioritaskan itu kepentingan publik yang didasarkan dengan efisiensi dan akuntabilitas. Proses anggaran yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Jadi perencanaan anggaran itu harus tersistematis dalam berapa jangka ke depan, 3 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun. Yang kedua itu penganggaran. Kita harus tahu penganggaran ini buat apa saja. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran. Dilaksanakan anggaran, sudah terjadi perencanaan anggaran, kemudian itu penganggaran dan dilaksanakan dan dilakukan pelaksanaan anggaran. Yang keempat itu memantau dan evaluasi jika ada terjadi kesalahan, mengelola dan menetapkan anggaran tersebut. Adapun jenis-jenis anggaran, yang pertama anggaran operasional. Anggaran operasional itu berisi anggaran yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintah. Yang kedua anggaran modal. Yang ketiga anggaran program, yaitu anggaran yang berisi program-program pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, contohnya yaitu anggaran. Yang keempat yaitu anggaran dana cadangan. Yang kelima itu anggaran hibah. Yang keenam itu anggaran rutin yang mendapatkan dari pajak rutin atau royalti transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain. Penentuan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan anggaran. Proses penentuan prioritas, partisipasi masyarakat dalam menentukan anggaran. Jadi masyarakat dilibatkan juga untuk menentukan anggaran dan pemerintah harus melakukan transparansi terhadap masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat anggaran itu digunakan buat apa saja agar tidak terjadinya ketidaksalahpahaman dalam menggunakan anggaran yang berasal dari masyarakat. Dan pemerintah juga menentukan prioritas-prioritas apa saja anggaran itu digunakan. Dan ada juga faktor-faktor yang menentukan anggaran itu digunakan buat apa saja. Tantangan dalam anggaran sektor publik. Yang pertama, tidak adanya ketidakpastian pendapatan. Jadi pendapatan itu bisa naik, bisa turun juga dengan keadaan ekonomi yang sekarang. Ketika adanya pandemi. Ketika ada pandemi, tidak kestabilan ekonomi dalam masyarakat mempengaruhi pendapatan pemerintah. Jadi masyarakat terjadinya ketidakstabilan ekonomi, masyarakat telah membayar pajak dan mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut. Yang kedua yaitu kompleksitas program dan kebutuhan. Jadi pemerintah harus membuat program dan kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan anggaran agar tidak terjadinya pengeluaran yang boncos. Jadi pengeluaran itu yang diprioritaskan dengan efisiensi
dan transparansi. Pengelolaan risiko dalam anggaran. Yang namanya mengelola anggaran itu pasti adanya risiko. Jadi pemerintah harus identifikasi terhadap risiko. Yang kedua yaitu evaluasi dan penilaian risiko. Jadi melakukan evaluasi dan penilaian risiko. Ini besar atau tidak risiko. Dan pemerintah membuat strategi dan pengelolaan anggaran tersebut agar terhindar dari risiko-risiko yang cukup besar dalam pengelolaan anggaran tersebut. Agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran publik. Jadi, dalam menyusun anggaran dan mengolah anggaran yang notabene yaitu anggaran tersebut dari masyarakat yang berasal dari pajak, duit rakyat. Jadi, pemerintah harus melakukan transparansi dan efisiensi terhadap pengelolaan anggaran agar supaya masyarakat bisa menilai anggaran itu baik atau tidaknya dalam mengelola anggaran dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mekanisme transparansi dan akuntabilitas itu bisa melakukan melalui website, berita, forum terbuka, dan lain-lain. Kesimpulan, dengan jenis-jenis anggaran tadi, pentingnya yaitu mengelola anggaran tersebut menjadi efisiensi dan transparan agar masyarakat bisa menilai. Dan penekanan pada tanggung jawab publik dalam pengelolaan keuangan. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang berasal dari masyarakat. Dan jangan lupa melakukan transparansi agar masyarakat bisa menilai agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi dari pengelolaan anggaran dan jenis-jenis anggaran tadi. Baiklah, saya Rian Anggara Putra dengan ujung NIM 047. Saya di sini selesai menjelaskan jenis-jenis anggaran dan pengelolaan anggaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.